Malam itu, Tasya dan 3 temannya, Raka, Dina, dan Bayu, berdiri di depan sebuah rumah tua di ujung lorong. Rumah itu telah lama kosong, dengan cat yang mengelupas, jendela pecah, dan halaman yang dipenuhi ilalang. Konon, rumah itu dihuni oleh arwah penasaran, tapi mereka tidak percaya. "Ayo cepat masuk. Buktiin kalau ini cuma cerita kosong," kata Raka sambil mendorong pintu kayu yang berderit keras. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap dan pengap. Senter dari ponsel mereka menyorot dinding berlumut dan perabotan yang tertutup debu. Aroma anyir samar tercium, membuat Dina bergidik. "Kenapa sih rumah kosong selalu bau begini?" keluhnya. Mereka berjalan ke ruang tengah, di mana terdapat sebuah cermin besar yang retak. Udara di dalam terasa lebih dingin dibanding di luar. "Aku dengar cerita, kalau kita menghadap cermin ini dan menyebut namanya 3 kali, arwah pemilik rumah akan muncul," bisik Bayu dengan nada menggoda. "Jangan main-main," sahut Tasya, merasa tidak nyaman. Namun, Raka justru mendekat ke cermin dan tertawa kecil. "Hanya mitos. Aku berani coba." Sebelum ada yang bisa mencegahnya, Raka menghadap cermin dan berkata dengan lantang, "Nyi Rahayu, Nyi Rahayu, Nyi Rahayu." Hening. Detik berlalu, dan tidak ada yang terjadi. Raka menoleh dengan wajah puas. "Lihat, omong kosong." Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar. Pintu yang tadi terbuka perlahan menutup sendiri dengan suara berderit panjang. Lalu, brak, terkunci. Mereka semua menoleh panik. "Siapa yang nutup pintu?" tanya Dina dengan suara gemetar. Bayu mencoba membuka pintu, tapi tidak bisa. Terkunci dari luar. Lalu, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkah yang berat dan lambat. Mereka semua saling pandang. "Tidak mungkin ada orang lain di sini, kan? Siapa di atas?" bisik Tasya, merasakan bulu kuduknya berdiri. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara langkah yang semakin mendekat ke arah tangga. Raka menelan ludah. Mungkin cuma hewan. Langkah itu berhenti di puncak tangga. Cahaya ponsel mereka menyorot ke arah sana, tapi hanya terlihat bayangan hitam besar. Lalu, sesuatu terjadi pada Dina. Dia terhuyung, tubuhnya menegang, dan tiba-tiba, dia tertawa. Tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Tawa itu berat, parau, dan tidak wajar. Mata Dina menatap mereka tanpa berkedip. Senyum lebar menghiasi wajahnya, tetapi ada sesuatu yang salah. "Dina?" panggil Bayu, suaranya gemetar. Dina tidak menjawab. Sebaliknya, dia berbisik dengan suara yang menyeramkan, "Kalian tidak seharusnya di sini." Tasya mundur selangkah. "Dina, hentikan. Ini nggak lucu." Namun, Dina mulai berjalan ke arah mereka dengan gerakan aneh, seolah tubuhnya tidak lagi bekerja seperti biasa. Lalu, suaranya berubah menjadi jeritan melengking yang memenuhi ruangan. Lampu ponsel mereka berkedip-kedip. Cermin besar di belakang mereka bergetar. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, sesuatu di atas tangga mulai bergerak. Bayangan itu turun. Sosok dengan wajah yang tidak berbentuk, hanya hitam pekat dengan mata merah menyala, melayang mendekat. Panik, Raka menarik tangan Dina yang masih tertawa histeris, mencoba menyadarkannya. "Dina, bangun." Namun, tangan Dina mencengkeram Raka dengan kekuatan luar biasa dan mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Bayu menendang pintu sekuat tenaga, tapi tetap tidak bisa terbuka. Tasya melihat sekeliling dengan putus asa. "Kita harus keluar dari sini." Tapi bagaimana caranya? Sementara mereka panik, sosok di atas tangga semakin mendekat.
Udara menjadi lebih dingin, dan suara bisikan mengisi ruangan. Mereka harus menemukan cara untuk keluar sebelum terlambat. Bayangan hitam itu semakin mendekat, langkahnya perlahan namun pasti. Seiring dengan itu, tawa Dina berubah menjadi erangan menyakitkan. Dia menekan kepalanya seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Matanya melotot, dan bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. "Tasya, tolong aku." Suaranya lirih, tapi yang keluar bukan lagi suara Dina yang mereka kenal. Ada dua suara berbicara bersamaan dari mulutnya. Suara Dina dan suara lain yang lebih dalam, lebih tua, dan penuh kebencian. Raka berusaha berdiri meskipun kakinya gemetar. Apa yang terjadi sama dia? "Dina, sadarlah." Dina tiba-tiba menoleh dengan gerakan kaku, lalu menatap Raka dengan tatapan kosong. "Kalian tidak boleh keluar." Suara di belakang mereka semakin dekat. Sosok itu sekarang sudah berdiri di tengah ruangan, hanya beberapa langkah dari mereka. Udara berubah semakin dingin, dan senter ponsel mereka berkedip-kedip sebelum mati bersamaan. Ruangan jatuh dalam kegelapan. Bayu berteriak dan menendang pintu dengan lebih kuat. "Sial, bukalah, buka." Lalu terdengar suara berbisik tepat di telinga Tasya. Bisikan itu terdengar begitu dekat, padahal dia tidak merasakan siapapun di sisinya. "Kalian sudah masuk. Sekarang kalian akan tinggal di sini selamanya." Tasya menjerit dan mundur, meraba-raba dalam kegelapan. Suara napas teman-temannya terdengar tersengal-sengal, tetapi ada suara lain yang lebih menakutkan, suara napas dari sesuatu yang bukan manusia. Lalu, tiba-tiba lampu gantung di ruangan itu berkedip, memberikan mereka secercah cahaya. Tasya melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya. Sosok hitam tadi kini berdiri tepat di belakang Dina. Tangannya mencengkeram kepala gadis itu. Jemarinya panjang, hitam, dan seolah menyatu dengan rambut Dina. Wajahnya tetap tidak berbentuk, hanya ada dua mata merah yang bersinar. Dina mengerang lagi. "Pergi, tolong, aku." Raka menggertakkan giginya, lalu nekat menarik tangan Dina dengan kasar. "Lepaskan dia." Namun, tubuh Dina terangkat ke udara, melayang tanpa kendali. Kakinya menendang-nendang, tangannya mencakar udara, dan dia berteriak seolah ada sesuatu yang mencabik-cabik tubuhnya dari dalam. Bayu menarik napas dalam-dalam dan merogoh sakunya, mengeluarkan sebilah pisau lipat. Dia mengayunkannya ke arah bayangan itu, tetapi pisau itu menembusnya seolah-olah sosok itu hanya kabut. Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Cermin besar di ruangan itu tiba-tiba bergetar hebat, retakannya semakin melebar. Dari dalam cermin, muncul bayangan lain, lebih besar, lebih menyeramkan. Bayangan itu memiliki tangan panjang yang mencakar permukaan cermin, seolah mencoba keluar dari sana. Dina menjerit lebih kencang. Dari mulutnya, keluar suara tawa perempuan yang begitu menyayat, bercampur dengan isakan tangis. Tasya merasa hampir pingsan karena ketakutan. "Kita harus keluarkan dia dari sini. Kalau tidak, dia akan mati." "Bagaimana caranya?" Raka berteriak. Bayu menoleh ke cermin yang masih bergetar. Cermin itu. Mereka semua tahu, cermin itu adalah awal dari semua kekacauan ini. Tasya, tanpa berpikir panjang, meraih kursi reot yang ada di ruangan itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dengan sekuat tenaga, dia menghantamkan kursi itu ke cermin. Prak! Cermin itu pecah berkeping-keping, dan seketika,
Jeritan melengking memenuhi ruangan. Sosok hitam yang mencengkeram Dina tiba-tiba menghilang dalam pusaran bayangan hitam yang keluar dari pecahan cermin. Dina terhempas ke lantai dengan tubuh lemas. Napasnya tersengal, dan matanya perlahan kembali fokus. Tasya. Namun, sesuatu yang lain terjadi. Dari balik pecahan cermin, muncul sesosok perempuan berbaju putih dengan wajah yang mengerikan. Wajahnya penuh luka bakar, matanya kosong tanpa bola mata. "Terima kasih," bisiknya. Lalu, sosok itu lenyap. Pintu yang sebelumnya terkunci terbuka dengan sendirinya, menimbulkan suara berderit yang panjang. Mereka semua terdiam selama beberapa detik, sebelum akhirnya Bayu menarik Dina dan berlari keluar. Tanpa berpikir dua kali, mereka semua menyusul, berhamburan keluar dari rumah itu. Udara dingin malam terasa jauh lebih hangat dibanding kengerian di dalam rumah tadi. Mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang, baru berhenti setelah sampai di ujung lorong. Dina terduduk di trotoar, wajahnya pucat. "Apa yang tadi itu?" Raka masih terengah-engah. "Entahlah, tapi aku yakin kita tidak boleh ke sana lagi." Tasya menatap rumah tua itu. Dari jendela lantai atas, dia bisa melihat sesuatu. Bayangan seorang perempuan, berdiri diam, menatap mereka. Dia tidak merasa takut lagi. Justru, dia merasa, seolah perempuan itu hanya ingin terbebas. Namun, sebelum Tasya bisa mengatakan apapun, Bayu menarik tangannya. "Ayo pergi dari sini." Mereka semua beranjak tanpa melihat ke belakang lagi. Namun, di ujung lorong, suara tawa lirih masih terdengar, bergema di dalam kegelapan.